Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, beberapa hari ini kita nggak buat video ya karena cuaca cukup ekstrim kali ini di setiap daerah ya, termasuk di kota Yogyakarta. Saat ini masih hujan, sementara video ini dibuat pun masih hujan ya. Jadi beberapa hari ini kita belum membuat video, makanya kali ini saya akan membuat video tentang komunikasi satelit ya, tentang komunikasi satelit. Banyak teman yang bertanya, tolong dikasih tutorial cara berkomunikasi satelit. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan itu, saya minum yang hangat-hangat dulu. Kalau panas kita minum dingin, kalau dingin kita minum yang hangat. Ini kali ini saya minum bukan kopi, ini coklat. Ya, alhamdulillah kita udah seruput minuman hangatnya. Nah, bagaimana syaratnya kita bisa berkomunikasi di satelit? Satu, Anda harus mempunyai call sign. Jadi Anda harus mempunyai call sign amatir. Call sign amatir itu apa? Yang diakui internasional, artinya yang bisa berkomunikasi keluar Indonesia itu. Kalau di Indonesia ada call sign orari seperti itu ya. Jadi buat Anda mungkin yang nanti mau berkomunikasi di satelit, silakan. Syarat utamanya Anda harus mempunyai call sign amatir atau call sign orari. Ya, silakan Anda mendaftar bagi Anda yang belum. Tapi kalau memang Anda hanya ingin mengetahui caranya, silakan Anda pelajari dulu apa yang saya sampaikan ini. Setelah itu, ketika Anda mulai tertarik atau Anda mulai berminat, Anda bisa mendaftar langsung ke lokal masing-masing. Jadi ke lokal masing-masing. Jadi misalnya Anda di daerah mana ada lokalnya, Anda coba bertanya di situ, dan pendaftarannya sekarang online. Yang hebatnya lagi untuk sekarang berlakunya itu 5 tahun untuk siaga. Jadi lebih panjang. Jadi semuanya serba mudah. Saat ini pendaftarannya bisa online, pembayarannya online, tapi ujiannya Anda harus datang. Ya, seperti itu. Nah, setelah Anda mempunyai call sign amatir atau call sign orari tadi yang sebagai syarat utama Anda bisa berkomunikasi di satelit, yang kedua Anda harus bisa mengetahui posisi satelit yang akan Anda gunakan nanti atau Anda ingin berkomunikasi dengan satelit ya. Jadi satelit ini adalah seperti repeater. Jadi repeater. Jadi kita punya beberapa satelit ya. Ada satelit pasif. Ya, satelit pasif itu satelit yang sangat besar sekali ya. Satelit yang sangat besar sekali itu bulan ya. Anda bisa lihat bulan. Bulan itu bisa memantulkan sinyal. Jadi dia kalau kita mancar ke bulan, itu meskipun ada delay beberapa detik ya, tetapi dia bisa memantulkan sinyal. Tapi itu diperlukan antena dengan gain yang cukup besar tentunya ya. Antena dengan gain cukup besar, kemudian paling tidak powernya juga lumayan gitu ya. Karena ini pasif, jadi betul-betul murni power yang Anda pancarkan itu nanti akan kembali ke bumi lagi. Namun tidak sebesar pancaran Anda ke bulan, akan berkurang ya, karena dia pasif. Nah, saat ini komunikasi itu disebut EME ya, Earth Moon Earth. Itu banyak, dia ada di VHF, ada di UHF dan di SHF atau di frekuensi giga ya. Itu sudah ada. Anda bisa pakai parabola, Anda bisa pakai Yagi, Anda bisa pakai Fithorn atau apa macam-macam. Jenis antenanya banyak ya. Yang penting Anda nembak ke bulannya tadi. Nah, itu adalah satelit pasif. Kemudian ada beberapa satelit yang mengintari bumi
itu ada jenisnya satelit LEO atau Low Earth Orbit. Nah, jadi orbit itu ya dia low, jadi deket banget dengan bumi. Ya, itu sekitar antara 400 sampai 800 ya atau 1000 ya kilometer dari jarak dari bumi. Ya cukup dekat sekali. Nah, dengan adanya satelit LEO ini mempermudahkan kita bisa berkomunikasi dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia. Jadi Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Kita bisa berkomunikasi dengan bantuan satelit LEO tadi yang dekat dengan bumi. Nah, satelit yang populer untuk kita di Indonesia itu adalah 8A2 atau IO86. Ya, satelit IO86. Satelit IO86 ini berbeda dengan satelit-satelit yang lain. Jadi satelit yang lain itu rotasinya berbeda dengan IO86. Kenapa berbeda? IO86 dikhususkan untuk kita dan ini memang targetnya adalah untuk kebencanaan. Nah, kenapa dia berbeda? Dia orbitnya ekuatorial. Jadi selalu ada setiap 1 jam, kurang lebih 1 jam sekali. Dia melintas di Indonesia selalu. Dari arah barat ke timur, ya pasti dia akan melintas. Kalau satelit lain belum tentu, karena dia tidak ekuatorial. Mungkin 1 jam, 2 jam dia lewat ke kita, mungkin nanti bisa 6 jam atau mungkin setengah hari lagi atau mungkin 1 hari baru dia melewati dengan kita. Karena elevasinya sangat rendah, dia posisinya seperti ini ya. Nah, kalau ekuatorial dia terus muter gitu. Ya. Itu keunggulannya dari ekuatorial yang ada di satelit 8A2 atau IO86. Nah, itu kita sudah tahu ya untuk rotasi satelitnya, perputaran satelitnya, kemudian jenis satelitnya tadi LEO, Low Earth Orbit. Jadi sangat dekat dengan bumi. Itu yang kita butuhkan dulu ya. Untuk satelit yang lain banyak, ada yang geostationary itu berarti sudah di atas ya, sudah sangat jauh. Dia perputarannya sama dengan bumi sehingga seakan-akan dia tidak bergerak. Itu satelit geostationary ya. Seperti itu. Oke, yang kita bahas saat ini adalah yang LEO aja karena ini kita mau bicara masalah komunikasi satelit. Nah, setelah kita tahu satelitnya, perputaran satelit itu nanti ada yang dari kalau yang tadi ekuatorial khusus yaitu IO86 dari barat ke timur ya. Kemudian yang lain ada yang dari utara ke selatan, ada yang dari selatan ke utara, ada yang berada selatan ke utaranya dari sisi timur, ada yang selatan ke utaranya dari sisi barat. Selalu seperti itu pergerakannya ya. Oke, setelah kita ketahui jenis satelit dengan rotasinya, perputarannya, maka kita harus mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan adalah di sini yang saya bahas terutama satelit FM ya. Jadi jenis satelit itu banyak, komunikasi satelit. Jadi ada satelit FM, ada satelit linear. Satelit linear ini bekerja di lower sideband dan di upper sideband. Ya. Jadi dia semacam kalau Anda mungkin di HF itu ada ya untuk lower sideband dan upper sideband. Ini akan jauh berbeda dengan LEO. Dia satelitnya lebih tinggi posisinya sehingga cover areanya lebih luas dan waktu timing untuk berbicaranya juga lebih panjang. Kalau satelit FM itu hanya 10 sampai 11 menit di elevasi sedang atau tinggi ya. Kalau elevasi rendah misalnya 4 derajat, 6 derajat itu hanya butuh waktu 2 atau 4 menit. Karena elevasinya sangat rendah. Jadi ibaratnya kalau bumi ya, bumi bulat seperti ini ya. Kalau elevasi rendah itu dia di sini ya. Jadi antara kita memandang satelit ya di sini ya, posisinya di sini. Nah, ketika dia lewat hanya beberapa menit terus hilang, kita nggak bisa ketemu lagi. Tapi kalau elevasi tinggi, dia satelitnya akan terus naik ke atas. Nah, sampai di atas kita ini. Naik di atas terus turun lagi ke bawah.
Itu ketika elevasi tinggi, jadi satelitnya dia akan naik di atas kita, terus turun. Artinya melewati di atas kepala kita, seperti itu ya. Itu kalau yang elevasi tinggi. Kalau elevasi rendah tetap jauh di ujung sana, dia lewat sampai dia menghilang. Dia tidak akan menghampiri kita. Dia hanya melintas di sisi kita saja, mungkin di bagian timur atau di bagian barat dari posisi kita, atau di bagian selatan dari posisi kita atau utara kita, sehingga satelitnya sangat jauh. Itu yang elevasinya rendah. Jadi dalam komunikasi satelit kita mengenal dua posisi. Satu elevasi itu ketinggian ya. Jadi ini elevasi naik gitu ya, ini elevasi. Jadi kalau 1 derajat mungkin segini, 2, 3, 4 sampai 45 sampai 90 derajat ke atas ya, terus turun ke bawah lagi ya, seperti itu. Itu elevasi. Kemudian azimut misalnya ini dari dari barat, ini timur ya, dia akan berputar begini, kita terus ikuti sampai dia dari barat ke timur. Nah, nanti ada 2 yang harus kita amati, elevasi dan azimut. Jadi ketinggian posisi satelit itu dia akan berubah, kemudian posisi satelit juga akan berubah. Jadi naik, mungkin dia akan berputar begini, dia akan turun ke bawah lagi. Jadi posisi kita megang antenanya juga beda. Nah, itu yang harus kita ketahui. Pertama, satelit punya elevasi atau ketinggian. Yang kedua, satelit punya arah atau azimut. Jadi arah dia melintas. Jadi kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita akan mudah untuk melakukan komunikasi. Nah, setelah kita mengetahui ketinggian, elevasi dan segala macamnya, yang kedua kita harus mengetahui satelit itu ada frekuensi uplink, ada frekuensi downlink. Nah, kalau di RPU itu ada input output ya. Kalau di RPU input itu berarti kita mancar ke RPU-nya kan. Nah, output berarti RPU-nya yang memancar. Jadi kita nerima dari RPU-nya atau repeater. Dari repeater maksudnya seperti itu. Nah, ini hampir sama. Jadi kalau uplink berarti kita yang memancar ke satelit, uplink. Jadi kita mancar ke satelit. Itu frekuensi uplink namanya. Jadi frekuensi uplink itu kita memancar ke satelit. Itu frekuensi yang akan kita gunakan, yaitu uplink. Kemudian yang kedua adalah frekuensi downlink. Ya, downlink itu berarti satelit memancar ke bawah. Ya, satelit memancar ke bawah. Nah, itu downlink. Jadi kita menerima pancaran dari satelit. Itu frekuensi downlinknya. Jadi ada 2 frekuensi, uplink dan downlink. Nah, di satelit ini berlaku sistem crossband. Ya, crossband. Jadi antara band kita pancarkan dan band yang kita terima itu berbeda ya, bisa di VHF mancarnya, bisa terimanya di UHF, bisa mancarnya di UHF, bisa terimanya di VHF, seperti itu. Oke, itu garis besarnya. Sekarang saya akan menjelaskan menggunakan tulisan atau gambar. Kita akan memperjelaskan kepada Anda mengenai komunikasi satelit, sehingga teman-teman semua di sini, terutama yang saat ini mungkin penasaran banget dengan komunikasi satelit. Sebenarnya satelit itu sangat berguna sekali bagi kita ya. Apalagi saat ini, misalnya nih lagi hujan, lagi musim seperti ini, ketika terjadi sesuatu, mungkin listrik mati, telepon sudah nggak bisa digunakan, BTS sudah mati, tidak ada lagi. Yang ada cuman HT kita seperti ini ya. Ini HT dual band, VHF, UHF dengan antena teleskopik atau antena bawaannya seperti ini. Ini tidak perlu kita menggunakan pulsa atau segala macam. Kita tinggal nunggu satelitnya saja. Kalau dengan antena seperti ini kita nggak perlu arahkan ke satelitnya, cuman cukup kita arahkan ke begini ya. Karena satelit dari atas, kita pola radiasi antena kita arahkan agak sedikit horizontal seperti itu ya. Itu dengan menggunakan HT, kita menunggu jalur satelit saja, kapan dia lewat kita bisa berusaha berkomunikasi dengan satelit. Nah, makanya ketika terjadi bencana, satelit
cukup bisa diandalkan untuk memberikan informasi ke tempat yang saat itu masih bisa menerima komunikasi dari kita, ya. Seluruh Indonesia, ingat seluruh Indonesia. Jadi IO 86 itu mencakup seluruh Indonesia, sehingga informasi yang Anda sampaikan nanti bisa diterima oleh rekan yang lain dari seluruh Indonesia. Jadi itu adalah satu keunggulan di mana kita akan belajar satelit. Tapi ingat, harus ada call sign, ya. Sekali lagi, harus ada call sign. Kalau Anda hanya mendengar, silakan, ya, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda mau mancar, harus punya call sign. Atau Anda bisa bergabung bersama klub station yang ada di tempat Anda atau di orari, ya, sehingga Anda bisa belajar di situ. Sekarang kita akan langsung gambar seperti apa nanti, supaya Anda tidak ragu-ragu lagi menggambar gambarannya seperti apa gitu ya. Sebenarnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, tapi mungkin ini lebih detail lagi untuk masalah satelit, ya, sehingga dengan mudah kita nanti bisa mengetahui. Nah, untuk bagaimana komunikasinya, caranya apa? Nanti lihat video-video saya sebelumnya, banyak sekali komunikasi satelit. Silakan Anda ikuti di situ. Tapi ini saya menjelaskan untuk teorinya supaya Anda bisa tahu semuanya. Oke, langsung aja kita masuk ke masalah satelitnya, bagaimana supaya kita tidak susah untuk menjangkau satelit sehingga komunikasi tetap lancar. Oke, langsung aja. Satelit itu mempunyai pola pancar yang selalu berubah-ubah. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini saya akan gambarkan satelit, ya. Jadi ada satelit nano, ada satelit yang cukup besar, ada yang kecil. Dan kebanyakan sih sekarang ada satelit nano, ya, kecil, ya. Jadi satelit itu dia punya antena di sini, ya, seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini, ya, seperti ini. Ya, ada juga yang seperti ini, ya. Jadi ini antena, ya. Ini antena. Ini antena. Ini antena. Ini antena. Ini kedua-duanya antena. Ini saya gambarkan, ini satelit misalnya seperti itu, ya. Oke. Jadi misalnya ini VHF, kemudian ini UHF, kemudian ini misalnya VHF, kemudian ini UHF, kemudian ini VHF, kemudian ini UHF. Seperti itu, ya. Ini jenis-jenis penempatan antena di satelit. Nah, apakah Anda tahu bahwa satelit itu tidak terus-menerus dia seperti ini posisinya dia ketika dia melintas? Satelit itu akan seperti ini, dia akan tumbling, ya. Ini namanya tumbling. Jadi satelitnya itu dia akan berputar, gitu, ya. Nah, dia akan berputar, dia akan berputar-putar, dia berguling, ya. Nah, ketika dia akan berguling seperti itu, maka pola radiasi antena dari satelit ini akan berubah-ubah, ya. Dia akan berubah-ubah sehingga antena yang Anda arahkan ke satelit, ketika Anda menggunakan Yagi, maka Anda harus mengikuti pola radiasi dari satelit ini. Nah, contohnya seperti yang ada di video-video sebelum saya bicara saat ini, komunikasi satelit, saya selalu memutar-mutar antena, ya, untuk mengarahkan receive dari satelit ini, pancaran dari satelit ini. Nah, antena yang populer saat ini itu antena yang cross, ya. Antena yang cross. Jadi misalnya di sini UHF-nya itu vertikal, ini kita buat VHF-nya yang horizontal. Posisi di boom ini, boom, ya. Ini boom. Ini sebuah Yagi, gitu, ya, seperti itu, ya. Jadi ini misalnya VHF-nya yang horizontal, ini UHF-nya yang vertikal. Jadi kita akan putar-putar, gitu, ya, untuk nembak ke satelitnya sampai dengan bisa posisi dengan jelas. Nah, tadi saya sebutkan ada elevasi sama ada azimut, ya. Jadi seperti ini.
Saya akan gambarkan seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi mungkin Anda bisa akan tahu. Nah, posisi kita misalnya di sini ya, di tengah-tengah sini posisi kita ya. Kita misalnya di tengah sini ya. Nah, ini kita gambarkan di sini elevasinya 0 derajat, 0 derajat. Nah, 0 derajat itu adalah ketika satelit itu baru akan kelihatan dari arah kita memandang ya. Nah, jadi ini adalah azimut. Jadi naik ke atas gitu ya, ini adalah azimut. Kemudian misalnya di sini arah barat, kemudian ini timur ya. Satelitnya kan bergerak ya, dia akan bergerak dari arah barat ke timur. Nah, di sini dia akan bergerak ini adalah azimutnya. Azimutnya ya. Oke, azimut. Jadi nanti ada berapa derajat dari sini, naik sampai berapa derajat di sini ya. Misalnya kalau di sini di atas ini berarti dia hampir sejajar dengan elevasinya ya, di atas ya. Seperti itu ya. Ini di sini berarti 90 derajat untuk elevasi. Ini elevasi 90 derajat. Elevasi 90 derajat. Ya, kalau di atas ini. Oke. Seperti itu. Jadi satelit itu akan selalu melintas mungkin dari barat ke timur atau dari utara ke selatan atau selatan ke utara, selalu seperti itu ya. Nanti dia akan bolak-balik seperti itu. Sesuai dengan lintasannya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas bagaimana sih tadi frekuensinya kok bisa berubah, naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun gitu ya. Itu disebut dengan Doppler ya. Doppler. Nah, ini Doppler itu frekuensi Doppler. Jadi nanti ada frekuensi Doppler satelit ya. Nanti akan saya jelaskan frekuensi Doppler satelit. Yang penting kita tahu dulu ini adalah elevasi, kemudian azimut itu dari perputaran arah barat ke timurnya tadi, misalnya seperti ini, misalnya ya. Azimut itu elevasi ketinggiannya dari 0, 90, turun menjadi 0 lagi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu seperti ini, saya akan menggambarkan posisi ketika satelit itu muncul dan satelit itu menghilang. Kita balik, kita putar lagi. Nah, kita akan menggambarkan seperti ini. Nah, kita akan coba mulai satelit itu akan muncul ya. Dan satelit akan berakhir. Satelit akan muncul pertama kali disebut dengan AOS, acquisition of satellite, kemudian loss of satellite position, loss. Jadi loss itu sudah habis satelitnya, udah nggak bisa kelihatan lagi ya. Nah, ini saya akan tarik garis lurus. Ini adalah elevasi kita posisi di tengah sini. Saya akan gambarkan ya, misalnya orang gitu aja ya. Kita di sini seperti itu, di tengah-tengah sini kita ya. Nah, saya akan membagi menjadi 5 ya. Saya akan membagi menjadi 5. Kenapa saya bagi jadi 5? Karena setiap satelit itu mempunyai frekuensi Doppler, baik itu Rx maupun Tx-nya. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana frekuensi Doppler itu ya. Nah, yang berpengaruh di sini untuk Doppler adalah Doppler itu yang berpengaruh di UHF ya. Kalau di VHF rata-rata tidak berpengaruh. Jadi Doppler ini berpengaruh di UHF. Jadi kalau Doppler UHF, kalau uplink ya, sorry salah. Uplink atau kita TX ya, TX ke satelit. Maka frekuensinya
itu akan naik. Jadi frekuensinya akan naik. Misalnya kalau kita ber-QSO di satelit, contoh ya, contoh satelit AO91 ya. Itu transmit awal itu ada di 435.240 ya. Jadi dia akan naik terus sampai di akhir itu 435.260 ya. Ini kalau dia uplink atau ke satelit, kita mancar ke satelit. Nah, sekarang untuk downlink, contoh satelit IO86, downlink RX satelit, downlink turun ya. Oke, contoh RX IO86 ya. IO86 itu dari 435.890 sampai 435.870 ya. Seperti itu. Jadi downlink RX satelit akan turun dari 435.890 menjadi 435.870. Ingat ya, Doppler itu berlaku di UHF. Kalau di VHF tidak berlaku. Dia tetap stabil seperti itu. Meskipun ada naik turun sedikit ya. Oke. Jadi ini garis besarnya seperti itu ya. Jadi Anda ingat kalau yang UHF seperti itu, pasti kalau kita mancar dia akan naik frekuensinya, kalau kita mereceive dia akan turun. Itu yang untuk frekuensi UHF. Tapi kalau VHF tidak, misalnya kita receive ya tetap di situ, kita mancar ya tetap di situ. Seperti itu ya. Kemudian untuk satelit ini juga pancarannya ada yang menggunakan tune, ada yang tidak. Jadi Anda perhatikan ya, satelit itu ada yang menggunakan tune, ada yang tidak. Nah, itu nanti Anda bisa lihat di ISS detektor, bisa dicek di situ tune-nya ya. Nah, ini saya akan bagi menjadi 5 ya. Jadi rata-rata satelit itu, rata-rata komunikasi ini normal ya. Jadi bukan elevasi sangat rendah tapi normal. Komunikasi, aduh tulisan saya nggak jelas ya, 10 sampai 13 menit ya, 10 sampai 13 menit. Nah, tapi di sini saya akan bagi 5 saja supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Oke. Jadi di sini dari AOS dan loss saya anggap aja itu 10 ya, 10 menit. Saya anggap 10 menit. Maka saya akan membagi posisi satelit ini menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akan bagi menjadi 5 ya. Nah, jadi posisi pertama AOS itu saya akan gambarkan menjadi A, frekuensi A. Kemudian di tengah-tengah sini saya kasih B. Kemudian ini TCA. Ini TCA, ini pusat center ya, center di elevasi kita paling tinggi. Saya kasih C. Kemudian ini saya kasih D. Kemudian ini saya kasih E. Oke. Jadi A, B, C, D, E ya. Oke. Nah, bagaimana kita akan merubah frekuensi dari satelit ini? Kita perkirakan saja. Jadi kalau misalnya 10 menit ya, 10 menit itu berarti setiap 2 menit kita akan berubah. Setiap 2 menit kita akan berubah, setiap 2 menit kita akan berubah. Seperti itu untuk frekuensi Dopplernya, sehingga kita tidak salah. Tapi kalau lebih enaknya lagi, Anda bisa menggunakan ISS detektor, misalnya seperti ini. Saya akan coba buka aplikasinya ya. Untuk ISS detektor, contoh ya seperti ini ya. Contoh nih,
di sini saya ini nih AWS 91. Contoh di sini saya mulai mancar. Saya akan merubah frekuensi saya di sini. Nah, saya akan merubah frekuensi saya di sini. Kemudian mendekati TCA saya akan merubah di sini. Terus saya akan merubah lagi di sini untuk yang D tadi. Dan mendekati loss saya akan merubah di sini. Ya, di sini. Mendekati loss. Jadi seperti itu ya. Kita bagi 5 saja. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini kesulitan untuk menentukan waktunya, silakan lihat saja dari ISS detektor, Anda tinggal atur ya. Jadi seperti itu, kita rubah di sini, dan rubah di sini dan di sini untuk posisinya. Jadi mendekati ya, mendekati ini sudah bagian. Jadi saya bagi sini, saya arsir 1 2 3 4 ya. Ini ada 4 posisi. Jadi ketika sudah mendekati bagian B ini, di sini kita rubah frekuensinya. Sudah mendekati bagian C, di sini kita rubah frekuensinya. Ketika sudah mendekati bagian D, di sini kita rubah frekuensinya. Ketika sudah mendekati E, kita rubah di sini frekuensinya. Seperti itu. Jadi ini untuk yang droplernya ya. Jadi ini saatnya Anda merubah, ini saatnya Anda merubah, ini saatnya Anda merubah, dan ini saatnya Anda merubah frekuensinya. Ya. Oke, ini sebagai penjelasan untuk Anda semua bagaimana kita ngatur frekuensi dropler. Ya. Saya akan contohkan untuk satelit IO86 untuk RX-nya ya. Jadi ketika pertama satelit itu muncul, maka di sini frekuensi receive-nya ada di 435.890 ya. Nah, ketika satelit itu sudah mulai naik elevasinya, saya akan merubah di sini. Dia sudah mendekati B, saya akan rubah 435.885 ya. Kemudian sudah mendekati TCA, saya akan merubah di sini 435.880 sampai dia menuju ke D ya. Di sini saya rubah jadi 435.875. Kemudian terakhir mendekati loss, di sini saya akan merubah menjadi 435.870. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika Anda selalu memonitor di sini tanpa Anda merubah, pasti Anda tidak akan mendengar posisi pada saat di sini. Tapi Anda mendengar posisi pada di sini, tapi suaranya kurang jelas, ada pecah-pecah ya. Kemudian ketika posisi di sini juga masih bisa jelas didengarkan, tapi agak pecah-pecah. Nah, ketika satelit sudah di sini, tetap Anda posisi di ini, maka Anda sudah tidak bisa akan mendengar yang ini. Ya, Anda sudah sulit mendengar yang ini, bisa tapi sudah sulit ya. Jadi inilah posisi di mana Anda harus merubah frekuensi RX-nya. Ini RX. Begitu pula dengan TX ya. TX yang ada ini seperti ini untuk di AO91. Nanti Anda bisa atur aja dari senternya itu Anda kurangi 5. Dari senternya kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5 ya. Seperti itu ya. Kalau di sini kalau di sini ditambah 5. Kalau ke kanan dikurang 5, kalau ke kiri ditambah 5, seperti itu ya posisinya. Oke, mungkin ini sudah jelas ya untuk teman-teman yang mau komunikasi satelit atau mereceive satelit aja ya, mereceive. Jadi kalau kita misalnya buka di ISS itu TCA-nya 435.880, berarti kalau kita mau dari awal itu kita harus tambah 5 2 kali. Jadi 435.890. Kemudian kalau kita mengetahui terakhir satelit itu dia loss, kita tinggal kurangi 5 2 kali atau 10 ya, jadi 870. Oke, itu udah jelas ya untuk frekuensi uplink atau downlink dari satelit ya. Jadi sekali lagi perubahan frekuensinya itu ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi ketika Anda berkomunikasi satelit, Anda harus selalu konsentrasi di frekuensi itu sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kadang-kadang
Ketika Anda habis komunikasi di satelit yang lain, Anda pindah ke satelit yang lain, akhirnya Anda tidak mengamati frekuensinya, Anda lupa menurunkan frekuensi atau naikkan frekuensi, maka tidak terjadi komunikasi yang baik. Yaitu yang sering terjadi ketika baru pertama kali Anda mulai berkomunikasi satelit. Nah, jadi yang pertama yang kita butuhkan untuk komunikasi satelit, satu, ya saya akan tulis dulu ya. Ini tadi syarat komunikasi satelit. Syaratnya, syarat satu, punya call sign ya. Satu, punya call sign. Call sign amatir atau yang di sini diharuskan adalah orari ya. Oke, seperti itu. Yang kedua, itu Anda mempunyai radio ya. Radio dual band. Dual band UHF VHF. Kalau yang bisa yang crossband ya, maksudnya crossband bisa diatur satu radio Anda bisa pakai untuk receive dan transmit. Ya, sekarang banyak ya radio-radio Bofeng apa segala macam sudah bisa. Dan kalau bisa yang peka receive-nya. Ketiga, antena. Ya. Itu aja. Jadi ini yang paling penting untuk syarat komunikasi satelit. Jadi syarat komunikasi satelit yang pertama call sign amatir, di sini adalah orari, kemudian radio dual band UHF dan VHF, kemudian 3 antena. Ada yang bertanya, kalau rapi gimana Pak? Wah, nggak bisa rapi karena di sini yang diperlukan adalah untuk call sign yang sudah masuk di region IARU. Kita masuk Indonesia itu di region IARU region 3 ya. Kita masuk di IARU region 3. Jadi yang diakui oleh IARU ya ini call sign ini yang harus Anda gunakan ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk syarat dari komunikasi satelit. Jadi punya call sign, punya radio dual band, punya antena. Terus kalau saya nggak punya antena, ini misalnya antena bisa Yagi, bisa apa aja ya. Contoh Yagi gitu ya, contoh Yagi. Atau apa saja, misalnya Anda punya super stick juga nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda hanya mempunyai super stick, silakan Anda pakai antena super stick yang dual band ya, yang dual band. Oke, seperti itu. Nanti silakan Anda juga bisa melihat contoh-contohnya di mana saya berkomunikasi satelit ya. Jadi itu yang utama. Sebenarnya yang paling utama ini yang saya gambarkan ini yang paling utama ini. Ini yang paling utama. Jadi satelit itu sebenarnya ini yang paling utama. Jadi ketika Anda saya akan contohkan ya. Saya akan gambar lagi ini. Ini saya akan gambar lagi misalnya ini saya di Jogja ya. Titik ini. Nah, saya punya range saya di sini ya, range saya ini range saya. Oh, saya taruh tengah sini aja ya. Nah, ini range satelitnya. Ini range satelitnya. Nah, ini range pancaran saya. Nah, ketika satelit itu elevasi rendah, misalnya hanya 6 derajat atau 10 derajat. Itu nanti kalau dari arah, misalnya ini saya gambarkan ini utara ya, ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Nah, seperti itu ya. Ketika satelit itu dia elevasinya rendah, berarti dia akan menjauh dari saya. Ini saya di tengah sini ya. Dia akan menjauh dari saya. Di sini nih. Misalnya satelitnya itu hanya saya hanya dapat sekitar 6 derajat, nah, 6 atau 10 derajat di sini. Nah, satelitnya lewat nih. Ini cover area satelit nih. Ini cover area satelit. Ini cover area pancaran saya sesuai dengan satelit. Kalau satelitnya center di sini, maka cover area yang saya bisa dapat segini ya.
dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur dapat. Nah, ketika elevasinya rendah, maka satelitnya kan posisi di sini nih. Nah, posisi satelit di sini nih. Ini satelit. Ini saya ya. Nah, posisi satelit. Ini cover area satelit. Dia mancar, dia bisa sampai sini nih. Saya hanya bisa melihat posisi satelit di 6 derajat ya. Nah, justru ini akan high elevasi di Australia. Nah, dia akan high elevasi di Australia, di arah timur. Misalnya saya di Jogja sini ya, Jogja. Sehingga kemungkinan besar kita mendapat stasiun DX itu sangat mungkin sekali, karena di sana high elevasi, kita low elevasi, tapi kita bisa kalau kita antena bagus, kita bisa nembus ke sini ya, ke Australia. Nah, itu keuntungannya kalau kita bisa nembus di low elevasi, sehingga kita bisa mendapat stasiun DX. Sama kalau misalnya di barat sini nih, di barat sini ya, ini nanti dia bisa cover India dan lain-lain ya, India dan lain-lain. Kemudian di utara sini ya, ini saya contohkan satelit dari AU91 ya. Nah, ini kalau di utara sini ya, ini bisa cover Cina, Jepang. Ini contoh satelit AO91 ya. Jadi ini low elevasi. Jadi kalau high elevasi berarti satelit posisi pas di kita ini, di tengah sini. Nanti tergantung dari lawan kita, apakah dia bisa menjangkau dari low elevasi kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau komunikasi ya, satu, perbaiki RX dulu. Jadi RX paling penting itu RX. Jadi satelit paling penting nomor 1 itu RX, number one RX. Jadi kalau kita komunikasi satelit RX-nya sudah oke, itu nanti tinggal pancarannya yang kita perbaiki ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini contoh saya ya. Misalnya saya di Jogja, kalau saya elevasi bisa ke Australia, ke Jepang, ke India. Ya, seperti itu. Jadi itulah gunanya kita berkomunikasi di satelit. Kita bisa menjangkau teman-teman yang ada di luar dengan menggunakan satelit, asal kita tahu posisinya ya, elevasinya, kemudian azimutnya, posisi di mana dari arah kita. Yang pertama RX. Jadi sangat penting sekali sini ya. Banyak teman-teman yang saling menumpuk karena beliau tidak bisa menerima dengan baik, padahal lawan lagi berbicara. Kadang stasiun lawan dari DX itu memanggil, tapi karena kita tidak bisa mendengar, kita juga QSO, kita juga CQ, sehingga stasiun DX tadi yang akan memanggil kita malah ketumpuk ya, seperti itu, karena dia sudah posisi di high elevasi kita. Misalnya di sini kita high elevasi, dia kan juga bisa masuk nih di sini, Australia bisa masuk di sini di pada saat low, tapi kadang-kadang kita malah nggak beri kesempatan yang lain untuk komunikasi, makanya dia ketumpuk ketika dia akan memanggil. Seperti itu. Nah, itu dia penjelasan sederhana aja ya dari saya untuk Anda semua yang mau berkomunikasi satelit. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti silakan Anda bisa lihat aja contohnya komunikasi satelit. Komunikasi satelit itu sangat singkat sekali ya. Kalian hanya bisa mendengar dengan baik, kemudian memberikan report, kemudian 7-3, sudah selesai. Nah, itu komunikasi harian. Tapi ketika terjadi bencana, maka Anda harus memberikan laporan. Seperti itu. Nah, ada juga contoh-contohnya di YouTube saya sebelumnya ketika saya berkomunikasi satelit, ketika kita ada emergensi ataupun ada bencana waktu itu di Luwu. Nah, itu kita juga standby untuk memberikan informasi atau kita menerima informasi dan melanjutkan. Seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya untuk tutorial cara berkomunikasi satelit dan menerima pancaran dari satelit ya. Ingat tadi ini yang paling penting, ini yang harus dilihat benar-benar ya posisinya.
Kemudian ini ketika kita mau berkomunikasi dengan stasiun DX, maka kita ambillah yang elevasi rendah seperti ini. Ya. Oke, itu aja dari saya, dan mungkin ini hanya sebagian kecil yang saya sampaikan. Kalau Anda mau mengetahui frekuensi satelitnya, silakan Anda bisa lihat di ISS detektor ya. Oh ya, ini tadi saya lupa satu lagi di sini. Tadi mana ya? Sorry. Ada tadi yang syaratnya ya. Nah, di sini kita punya kompas boleh, ya. Kemudian aplikasi boleh, aplikasi. Nah, aplikasinya itu saya pakai ISS detektor kalau di Android. Nah, kalau kompas itu berarti kita harus ketahui dulu posisi satelit itu dari arah mana, seperti itu ya. Tapi kalau ini dia sudah akurat sekali, sudah detail ya. Ini meskipun tidak ada sinyal dari BTS ataupun provider, dia masih bisa mendeteksi satelit sesuai dengan TLE-nya atau untuk sesuai dengan arahnya. Itu mungkin 3 atau 4 hari dia masih bisa sesuai ya. Jadi Anda bisa gunakan tanpa harus mendapat sinyal dari provider. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya sampai selesai mengenai cara berkomunikasi satelit ya. Jadi itu tadi yang harus Anda ketahui sebelum Anda berkomunikasi di satelit. Jadi ada frekuensi Doppler, ada frekuensi uplink dan downlinknya ya. Oke, yang penting ketika Anda melakukan komunikasi satelit harus memilih tempat yang terbuka ya. Anda cari tempat yang terbuka, kalau bisa di posisi yang tinggi, kita bisa memandang sudut elevasi yang cukup rendah, sehingga ketika satelit itu datangnya dari sudut yang rendah, kita bisa melakukan komunikasi dengan baik. Tapi ketika elevasinya tinggi, nggak ada masalah. Kita bisa menunggu satelitnya sehingga mendekati posisi di atas kita. Itu cara yang efektif untuk kita melakukan komunikasi dalam keadaan darurat. Tapi kalau kita ingin melakukan komunikasi satelit dengan posisi kita mau mencari stasiun yang jauh, maka syaratnya adalah satu, kita posisinya di tempat yang terbuka, los, kemudian kita bisa memandang jauh, ya, posisinya kita bisa memandang jauh sampai titik sudut elevasi terendah, ya. Jadi kalau kita bisa lihat di ujung sana bukit, kita bisa lihat, berarti kita bisa komunikasi. Meskipun posisi kita rendah, tapi kalau kita bisa melihat ujung bukit sana, berarti kita bisa komunikasi. Sama, misalnya ada gunung nih di depan kita, jauh mungkin sekitar 25 kilo atau 20 kilo, tapi kita bisa lihat ujungnya, maka kita bisa berkomunikasi. Ya. Jadi kita ambil sudut yang tinggi, posisi kita tinggi, kemudian kita ambil posisi yang terbuka, memandang sudutnya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik pada saat low elevasi. Ya. Kemudian antena harus matching dan gain yang cukup untuk bisa memancarkan pancaran yang baik. Kemudian satu lagi yang paling penting, sekali lagi yang paling penting, di mana saja, bukan hanya komunikasi satelit. Pertama, RX dan RX, receive dan receive terlebih dahulu, menerima dan menerima terlebih dahulu, sehingga ketika Anda melakukan komunikasi, Anda tidak akan melakukan kesalahan. Ya, ingat, kesalahan. Oke, meminimalkan kesalahan, sehingga ketika Anda mereceive dengan baik, maka Anda akan berkomunikasi juga dengan baik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Yang kecil itu yang gini dulu. 7